A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Dia sebagai moderator, kemudian rekan saya Natasha Mulia, saya Talita Zora, saya Hana Yulita, saya Kesha Nabila. Saya Farhan, saya Adi. Baik, pada pagi hari ini kami akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada bab 4 tentang pajak pertambahan nilai. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, kita lihat dulu nih apa saja yang akan kami bahas. Yang pertama ada definisi dari pajak pertambahan nilai itu sendiri, yang kedua ada pasal 4 dan 4A, yang ketiga ada pasal 7, yang keempat ada pasal 8A, pasal 9 dan 9A, dan terakhir ada pasal 16 dan 16B. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau nanya dulu, ada yang tahu pengertian dari pajak pertambahan nilai? Apa tuh? Oke, kita masuk ya. Baik, pengertian dari pajak pertambahan nilai itu sendiri dalam pungutan yang dikenakan atas transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang telah ditentukan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Kemudian setelah di sini yaitu objek PPN. Yang pertama itu ada penyerahan barang kena jasa dan jasa kena pajak. Kemudian ada impor barang kena pajak. Kemudian ada pemanfaatan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Kemudian ada ekspor barang dan jasa kena pajak. Ini akan dibahas nanti di pasal 4. Di pasal 4 ini membahas mengenai barang dan jasa yang dikenakan pajak. Yang pertama ada penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Nah, barang kena pajak ini dilakukan di dalam daerah pabean. Seperti contohnya PTA membeli sepeda motor di Surabaya. Kemudian ada jasa kena pajak. Nah, jasa kena pajak ini bisa juga dilakukan di dalam daerah pabean atau di dalam negeri sendiri. Seperti contohnya konsultan IT menyerahkan jasanya untuk perusahaan yang ada di Jakarta. Kemudian ada pemanfaatan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Nah, pemanfaatan barang kena pajak ini terdapat dua jenis, yaitu ada barang kena pajak berwujud dan barang kena pajak tidak berwujud. Untuk barang kena pajak berwujud itu bisa dilakukan di luar daerah pabean atau di luar negeri. Maka barang kena pajak itu sendiri diimpor langsung ke dalam negeri, seperti contohnya perusahaan A yang ada di Indonesia membeli barang yang ada di Singapura. Untuk impor barang kena pajak ini, seperti kalimatnya yaitu impor, memasukkan barang ke dalam negeri atau ke dalam daerah pabean. Kemudian ada ekspor barang dan ekspor barang kena pajak dan jasa kena pajak. Kalau ekspor ini mengeluarkan barang yang ada di dalam negeri ke luar negeri. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pasal 4A. Nah, berbeda dengan pasal 4 tadi, pasal 4A ini menerangkan atau membahas mengenai barang yang tidak kena pajak dan jasa yang tidak kena pajak. Untuk barang yang tidak kena pajak itu yang pertama ada barang tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok. Untuk barang ini tidak dikenakan PPN karena ini mencakup kebutuhan dasar khalayak umum atau masyarakat Indonesia, maka tidak dikenakan PPN. Seperti contohnya itu ada beras, gandum, jagung, telur, dan lain sebagainya. Kemudian ada hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Nah, untuk barang ini biasanya belum diolah atau barang mentah, tidak dikenakan pajak karena biasanya hasil pertambangan dan pengolahan ini sudah dikenakan pajak sendiri, maka tidak dikenakan PPN untuk menghindari double pajak. Kemudian ada barang-barang tertentu lainnya yang ditetapkan pemerintah. Nah, untuk barang ini tidak dikenakan PPN karena untuk digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan, seperti contohnya uang, emas batangan, dan segala macamnya. Baik, selanjutnya yaitu ada jasa yang tidak dikenakan PPN. Untuk jasa yang tidak dikenakan PPN, yang pertama ada jasa keagamaan, tidak dikenakan PPN karena merupakan hak dasar warga negara Indonesia untuk beribadah dan menganut kepercayaan masing-masing. Yang kedua itu ada jasa kesenian dan hiburan, tidak dikenakan juga PPN karena ini termasuk jasa yang digunakan untuk melestarikan budaya Indonesia.
Yang ketiga yaitu jasa perhotelan. Nah, untuk jasa perhotelan ini tidak dikenakan PPN, biasanya sudah dikenakan pajak daerah. Maka menghindari double pajak. Kemudian ada jasa yang disediakan oleh pemerintah, sama dengan barang tadi, tidak dikenakan PPN karena jasa ini digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan, seperti yaitu pelayanan administrasi pendidikan atau kesehatan. Kemudian yaitu ada jasa tempat parkir, sama seperti jasa perhotelan tadi, tidak dikenakan PPN karena sudah termasuk pajak daerah. Yang terakhir yaitu ada jasa boga dan catering. Jasa ini tidak dikenakan PPN juga karena sudah termasuk pajak daerah, yaitu pajak restoran. Karena tidak dikenakan PPN untuk menghindari double pajak. Baik, selanjutnya ada pasal 7 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Keisha. Kepada Keisha dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pasal 7. Yang pertama, pada ayat pertama, tarif PPN yaitu sebesar 11% yang berlaku mulai pada tanggal 1 April 2022. Dan sekarang berlaku 12% yang dimulai paling lambat 1 Januari 2025. Pada ayat kedua, tarif PPN yang sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Pada ayat ketiga, tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Pada ayat keempat, perubahan tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Farhan. Baiklah, saya akan menjelaskan pasal 8 ayat 1, yaitu pasal 8A menegaskan bahwa PPN terutang dihitung dengan mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Komponen DPP tersebut terdiri atas 1. Harga jual, nilai atas penyerahan JKP atau JKP, termasuk biaya tambahan yang dibebankan ke pembeli, tidak termasuk PPN, dan potongan harga. Yang kedua itu penggantian, yaitu imbalan atau kompensasi yang diterima atas penyerahan JKP atau JKP, biasanya digunakan dalam transaksi jasa. Yang ketiga yaitu nilai impor, harga barang impor yang ditambah biaya masuk serta pemungutan perpajakan lainnya. Yang keempat yaitu nilai ekspor, yaitu nilai PKP atau JKP yang diekspor meskipun umumnya mendapatkan tarif 0%. Yang kelima yaitu nilai lain, dasar khusus yang ditetapkan pemerintah untuk kondisi tertentu ketika metode biasa sulit diterapkan. Pasal 8 ayat 2 tidak dijelaskan karena sudah dihapus, dan pasal 8 ayat 3 yaitu pajak masukan tetap dapat dikreditkan meski PPN dihitung dengan DPP berupa nilai lain, agar tidak terjadi pajak berganda dan tetap memberi hak pengurangan pajak keluaran. Terdapat 4 pajak yaitu perolehan JKP atau JKP di dalam negeri, pembelian barang atau jasa kena pajak yang digunakan dalam kegiatan usaha. Yang kedua yaitu impor JKP, barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan dikenakan PPN impor. Yang ketiga yaitu pemanfaatan JKP tidak terwujud dari luar negeri. Penggunaan ini barang tidak terwujud seperti lisensi, hak cipta, paten atau software. Yang keempat yaitu pemanfaatan JKP dari luar negeri, jasa yang berasal dari luar negeri seperti konsultasi, pelatihan, atau desain yang digunakan di Indonesia. Selanjutnya akan ditolak. Ulang. Enggak, bilang lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Hadi. Baiklah, saya akan menjelaskan pasal 9 ayat 2, 3, 4, dan 5. Kita masuk ke ayat 2, bahwa pengurangan biaya besar. Pengurangan biaya besar itu artinya tentang pengurangan bruto yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan kita. Seperti halnya perusahaan membayar gaji pegawai, membayar sewa, membayar penyusutan, itu bisa dikurangkan. Kalau misalkan ayat 3 itu ada biaya yang tidak boleh dikurangkan
Ada yang tidak boleh dikurangkan ini maksudnya apa? Maksudnya itu seperti perusahaan memberikan dividen itu nggak bisa dikurangkan sebagai pengurangan. Setelah itu perusahaan juga bisa memberikan kepada pegawai-pegawainya mobil pribadi itu nggak bisa dikurangkan juga. Selanjutnya yang 4, pengaturan atau kenikmatan. Ini tidak boleh kecuali jenis tertentu. Pengaturan di sini ayat 4, pengaturan atau kenikmatan. Umumnya tidak boleh kecuali jenis tertentu. Pengaturan di sini berpatok kepada kenikmatan yang diterima oleh pegawai. Seperti yang tidak boleh dikurangkan itu kalau misalkan perusahaan memberikan benefit kepada pegawai seperti pinjaman kendaraan itu nggak bisa. Tapi ada beberapa polisi tertentu seperti perusahaan memberikan karyawannya makan siang gratis atau pinjaman di dalam daerah kecil itu bisa sebagai pengurangan. Untuk ayat 5, sumbangan tidak boleh kecuali jenis tertentu. Untuk sumbangan yang bisa menjadi pengurangan adalah sumbangan yang bersifat seperti sumbangan bencana alam itu bisa menjadi pengurangan. Akan tetapi kalau perusahaan menyumbang ke partai-partai politik itu nggak bisa menjadi pengurangan. Baiklah, sekian saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Talita Zola. Baiklah, saya akan menjelaskan pasal 9 ayat 6, 8, 9, dan 11. Di sana ada penyerahan apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak, yaitu memberi barang sesuatu agar PKP melakukan penyerahan kena pajak atau ekspor supaya pajak masukan yang telah dikreditkan tidak jadi hilang ada. Jika lewat batas, maka pajak masukan tidak mendapatkan dikreditkan. Yang selanjutnya, apabila pajak masukan telah dikreditkan sampai dengan jangka waktu 3 tahun, maka menjadi tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya 6C, jangka waktu bagi sektor usaha. Pemerintah bisa memberikan pengecualian atau perpanjangan waktu bagi sektor usaha tertentu agar lebih dari 3 tahun untuk memenuhi syarat penyerahan atau ekspor supaya tetap bisa mengkreditkan pajak masukan. Selanjutnya itu 6D, pengusaha kena pajak tentang pembubaran. Jadi, jika usaha PKP berhenti atau dicabut dan ini terjadi dalam 3 tahun dari pengkreditan pertama, maka pajak masukan yang dikreditkan terkait harus diperhatikan atau dikembalikan karena penyerahan belum terpenuhi. Selanjutnya itu 6E, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Jika kewajiban untuk mengembalikan muncul ada batas ketat untuk melakukan pembayaran kembali kas negara, keterlambatan akan mendapatkan konsekuensinya. Yang selanjutnya itu ada 6F, yaitu pembayaran kembali pajak masukan dilakukan paling lambat. Jadi ada mekanisme penegakan jika PKP tidak mengembalikan pajak masukan seharusnya, maka pajak itu dianggap kurang bayar dan PKP akan kena SK PKP plus tambah bunga atau sanksi administrasi. Selanjutnya ada 6G, yaitu usaha pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali.
9A. Pasal 9A ayat 1, pengusaha kena pajak yang 1. Mempunyai peredaran usaha 1 tahun, bukuan tanpa melebihi batasan. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha tertentu. Yang ketiga, melakukan penyerahan barang kena pajak atau WPK dan jasa kena pajak atau JKP tertentu. 9A ayat 2, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak untuk kena pajak tidak terwujud atau JKP dari luar negara pabean yang terkait dengan penyerahan oleh PKP sebagai dimaksud di ayat 1 tidak dikreditkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yohana. Saya akan menjelaskan tentang pasal 16B. PPN dapat tidak dipungut atau dibebaskan untuk kegiatan atau tujuan tertentu yang strategis seperti ekspor, pendidikan, kesehatan, menjaga, proyek pemerintah dan transportasi barang atau jasa yang tertentu. Contohnya maksudnya di dalam barang dan kebutuhan pokok yaitu jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, dan jasa pendidikan. Pajak masukan atas transaksi yang tidak dipungut dari PPN dapat dikreditkan, sedangkan yang dibebaskan dari PPN tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya pasal 16G. Hal-hal teknis terkait nilai lain adalah kriteria belum melakukan penyerahan atau tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan. Itu maksudnya pasal 16B ini sebenarnya sudah ditegaskan kembali. Contohnya nilai lain terdapat di pasal 8A ayat 1, dasar pengenaan pajak selain harga jual atau penggantian. Kriteria belum melakukan penyerahan atau ekspor terdapat di pasal 9 ayat 2. Adalah maksudnya syarat agar transaksi dianggap belum terjadi atau penyerahan ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kemudian penghitungan atau tata cara restitusi kelebihan pajak masukan terdapat di pasal 9 ayat 4C. PKP berisiko rendah yang berhak atas kembalian pedagang kelebihan PPN terdapat di pasal 9 ayat 4C. Pedoman pengkreditan pajak masukan terdapat di pasal 9 ayat 6. Penentuan sektor usaha tertentu terdapat di pasal 9 ayat 6C untuk pengaturan kredit pajak masukan. Pembayaran kembali pajak masukan terdapat di pasal 9 ayat 6E dan huruf A. Pengkreditan pajak masukan lain terdapat di pasal 9 ayat 9A sampai 9C dan pengaturan omset atau usaha tertentu jenis BKP atau JKP tertentu serta besaran PPN final terdapat di pasal 9A ayat 1. Dan semuanya itu diatur lebih lanjut dalam peraturan Kementerian Keuangan. Baik, demikian presentasi kami mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bank 4, pajak pertambahan nilai. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum